Hanya dengan scan iris mata bisa dapat uang ratusan ribu rupiah. Siapa yang tidak tergiur dengan tawaran tersebut? Bulan Mei lalu, warga Jakarta, Bekasi, dan Depok berbondong-bondong ke kantor WorldCoin untuk mendapatkan sejumlah cryptocurrency yang nantinya dapat dilikuidasi melalui dompet digital. Halo, aku Ara, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, dan di sini kita akan bahas tuntas kasus scan iris mata jadi uang ini. Nah, kita kenalan dulu sama si WorldCoin ini. Dia itu aplikasi apa dan gimana dia bisa memberikan uang kepada user-user barunya yang mendaftar menggunakan scan iris mata di perusahaan WorldCoin. Menurut website id.beincrypto.com, WorldCoin ini adalah sebuah proyek yang didirikan oleh co-founder dan CEO dari OpenAI yang produk terkenalnya adalah ChatGPT, yaitu Sam Altman. Proyek ini menggabungkan dua konsep yang modern, yaitu cryptocurrency dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. Proyek ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan identitas manusia di tengah dunia yang sekarang telah serba AI. Dan scan iris mata inilah yang menjadi proof of personhood atau bukti bahwa pengguna tersebut adalah manusia. Pemindaian iris mata ini dilakukan dengan perangkat bernama The Orb. Setelah data iris mata terekam dan tersimpan dengan teknologi kriptografi, data inilah yang akan menjadi data biometrik pengguna untuk verifikasi akunnya. Secara sederhana, mekanisme kasus scan iris mata jadi uang ini memiliki alur sebagai berikut. Yang pertama, download aplikasi World App, lalu selanjutnya daftar untuk World ID, lalu pindai iris mata dengan perangkat The Orb tadi, dan yang terakhir adalah menerima token WLD gratis. WLD ini adalah cryptocurrency dari WorldCoin itu sendiri. Terus, akun atau aplikasi WorldCoin ini bisa dipakai buat apa sih? Akun atau aplikasi mereka ini bisa dipakai usernya atau penggunanya untuk mengelola token WLD. Selain itu, mereka juga bisa membeli barang dan jasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bedah kira-kira apa sih bahayanya kalau kita ngasih hasil scan iris mata kita ke pihak swasta seperti WorldCoin. Sebenarnya WorldCoin ini udah ditolak sama beberapa negara. Jadi cara mudah untuk menganalisa kemungkinan bahaya WorldCoin ini, kita bisa melihat dari alasan kenapa negara-negara lain menolak si WorldCoin ini. Salah satu negara yang menolak adalah Prancis. Negara Prancis menolak karena otoritas privasi Prancis atau National Commission of Informatics and Liberty (NCIL) menilai metode pengumpulan data WorldCoin ini meragukan secara legal dan mempertanyakan bagaimana data biometrik itu disimpan dan dilindungi. Jadi WorldCoin ini berkantor pusat di wilayah Kepulauan Cayman, sebuah wilayah di bawah kedaulatan Britania Raya yang memiliki pemerintahan mereka sendiri. Nah, dengan fakta itu, WorldCoin ini udah mulai mengumpulkan data biometrik sensitif warga negara tanpa izin dari otoritas negara terkait dan mengabaikan peraturan terkait pengumpulan, pemrosesan, dan perlindungan data. Jadi, alasan negara Prancis menolak itu karena tidak mengikuti regulasi yang ada dan pengelolaan datanya termasuk mencurigakan secara legal gitu. Sedangkan untuk Singapura, wakil Perdana Menteri mereka Gan Kim Yong memperingatkan warganya agar tidak memperjualbelikan akun WorldCoin mereka. Polisi Singapura saat ini tengah menyelidiki 7 orang yang diduga memperjualbelikan akun WorldCoin mereka secara ilegal. Hal ini bisa membuka jalan untuk pencucian uang dan juga pendanaan terorisme yang jelas-jelas adalah ilegal. Dilansir dari blockworks.co, WorldCoin, a new financial system connected to sensitive biometric information, mostly harvested from poor people. Sure sounds like a terrible idea, but terrible doesn't do it justice.
Jadi, WorldCoin sebuah sistem finansial baru yang terkoneksi dengan data biometrik sensitif yang kebanyakan didapatkan dari orang-orang miskin. Terdengar seperti ide yang buruk, tapi kata buruk masih tidak seimbang untuk menggambarkan hal itu. Jadi WorldCoin ini butuh database iris mata yang besar. Tapi kan nggak semua orang mau scan iris mata mereka dengan cuma-cuma gitu ya. Nah, itulah kenapa WorldCoin bayar orang untuk hal itu. Bahkan dalam artikel tersebut dikatakan bahwa itulah alasan kenapa WorldCoin beralih ke belahan bumi bagian selatan, rumah bagi bola mata termurah. Dan WorldCoin ini memainkan permainan gelap tentang apa yang dapat dilakukan orang untuk mendapatkan uang. Jujur, itu konotasi yang cukup kasar, tapi secara sederhana ini penjelasan yang paling mudah dipahami ya. Artikel ini menjabarkan beberapa resiko dan keanehan dari WorldCoin, dimulai dari potensi bahaya dari sistem identitas digital yang tidak dapat diubah atau immutable digital identity dengan uang. Contoh, apabila identitas digital Anda ini hilang, entah ditutup pihak berwenang, entah diblokir, kalau pakai mata uang tradisional atau cryptocurrency lainnya, kan masih bisa beli dompet baru atau bikin akun baru. Tapi untuk akun World ID ini, kalau akun kalian nggak bisa dipakai lagi karena suatu alasan, kalian nggak bisa pakai akun lama, nggak bisa juga bikin akun baru. Karena nggak mungkin kan kita operasi buat dapat iris mata baru gitu demi hal ini doang gitu. Selanjutnya adalah keanehan. WorldCoin ini digadang-gadang sebagai jaringan yang dimiliki semua orang. Konsep distribusi mata uang kripto secara merata kepada seluruh populasi dunia adalah ide sentral di balik proyek WorldCoin ini, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit begitu ya. Jadi namanya aja juga WorldCoin atau koin dunia begitu. Tapi anehnya, WorldCoin, koin dunia ini bahkan tidak tersedia di Amerika Serikat atau AS, Turki atau Cina. Lalu, informasi mengejutkan selanjutnya adalah apabila pemerataan distribusi adalah tujuan dari WorldCoin, keputusan mereka untuk mengalokasikan sebagian besar token yang akan ada untuk orang dalam mereka adalah hal yang lebih aneh lagi. Jadi tujuannya itu kan untuk meratakan gitu ya, meratakan kripto ini untuk seluruh dunia gitu. Tapi menurut informasinya malah token yang akan ada ini akan dialokasikan sebagian besar kepada orang-orang dalam mereka atau pengurus perusahaan dan lain-lain. Jujur artikel ini tuh menarik dan asik banget buat dibaca. Aku personally rekomen kalian buat baca artikelnya secara penuh. Nanti linknya aku akan taruh di bio. Selanjutnya, dari kekurangan, resiko, dan keanehan yang ada, kira-kira perlindungan hukum seperti apa sih yang kita punya di negara kita? Selain memang Komdigi sudah membekukan perusahaan ini, kira-kira secara hukum perlindungan seperti apa sih yang diberikan negara kepada kita sebagai warga negaranya? Nah, dari informasi yang ada, alasan kenapa WorldCoin ini dibekukan oleh Komdigi itu karena perusahaannya belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi penyelenggara sistem elektronik. Mulai dari menjaga kerahasiaan sampai memiliki mekanisme yang bertanggung jawab. Jadi, adanya TDPSE ini merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk kita. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dalam pasal 16 ayat 2 undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip pemrosesan data pribadi yang salah satunya dalam pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan cara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam pasal 21 Undang-Undang PDP juga menyebutkan bahwa pengendali data pribadi
berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait legalitas, tujuan, jenis, hingga relevansi pemrosesan data pribadi kepada pengguna-penggunanya. Jadi secara yuridis, regulasi negara kita itu telah semaksimal mungkin berusaha untuk memberikan pencegahan terbaik untuk data pribadi kita. Tapi setelah bahas ini, sebenarnya yang bikin miris itu kenyataan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum itu masih sangat minim. Jangankan pemahaman mereka tentang hukum, pemahaman mereka tentang bahaya teknologi aja masyarakat kita masih kurang. Mungkin ini dampak dari tidak diprioritaskannya pendidikan di negara kita, yang kurang meratanya pendidikan itu berujung pada kemiskinan, lalu akhirnya masyarakat terdorong untuk menghalalkan segala cara untuk survive, mencari uang tanpa memikirkan atau memahami resikonya. Semoga di kemudian hari negara kita tidak lagi dipandang sebagai negara yang mudah dikelabui hanya demi uang. Sekian pembahasan kali ini, semoga membantu dan mencerahkan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.